Oke, selamat sore ya, sahabat guru seluruh Indonesia ya. Jadi kali ini saya akan membuat media pembelajaran ya untuk teman-teman yang nanti akan ikut PPG tahun 2022 ya. Jadi ya untuk teman-teman yang baru lihat channel saya dan video saya, mohon bantuannya ya untuk subscribe ya, supaya saya makin semangat buat video-video pembelajaran ya, terutama untuk PPG ya, PPG Pendidikan Provinsi Guru. Jadi kali ini kemarin saya sudah buat RPP, LKPD, apalagi itu bahan ajar, dan nah ini yang keempat media pembelajaran ya. Jadi nanti teman-teman di dalam teman-teman perkuliahan PPG, nah itu teman-teman akan disuruh membuat satu set pembelajaran ya. Itu ada 5. Yang pertama RPP, yang kedua LKPD, yang ketiga bahan ajar, yang keempat media pembelajaran, dan yang kelima nanti instrumen penilaian. Nah, jadi itu aja. Apalagi nanti pada saat UKIN itu sangat dibutuhkan yang diupload ya, diupload. Oke, langsung saja ya. Jadi yang keempat media pembelajaran ya, ini yang saya gunakan pada saat saya UKIN ya, uji kinerja. Ini nama saya, LPTK saya kampus Universitas Sriwijaya ya, di tepatnya di Ogan Ilir ya, Sumatera Selatan. Ini asal sekolah saya SMK Kolese Tiara Bangsa Batam. Saya angkatan keempat, PPG dalam jabatan tahun 2021. Yang pertama tidak lupa menulis judulnya ya, media pembelajaran. Tahun pelajarannya jangan lupa, ini saya di setiap RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, satu lagi nanti instrumen penilaian, ini identitas ini teman-teman ini harus ada ya. Nah, ini harus ada gitu. Namanya identitas kan ya, itu harus kita tampilkan di depan ya. Nah, seperti kita lah kalau kemana-mana ya, perkenalan kan kita sampaikan dulu siapa diri kita ya. Oke. Sekolah SMK Kolese Tiara Bangsa Batam, mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga atau biasa itu disingkat AKL ya. Semester 1 atau ganjil, materi pokok sama dengan kemarin ya, karena kan satu set gitu teman-teman ya. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke teman-teman, tujuan pembelajarannya sama ya, sama dengan di RPP, LKPD, dan di bahan ajar sama media pembelajaran ya. Sama ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi yang pertama melalui kegiatan membaca buku, setelah nanti mampu mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia secara tepat dan benar. Teman-teman ingat ya, secara tepat dan benar, jangan baik ya, jangan baik. Nah, itu kemarin saya dikoreksi oleh dosen saya, tidak boleh menggunakan baik, kenakan kata benar, tepat dan benar kan. Yang kita ajarkan itu ya harus benar ya, sesuai dengan fakta-fakta ya, atau data-data sejarah, apalagi kita mengajar sejarah ya. Kedua, peserta didik mampu menyajikan informasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia lewat metode ceramah dan pengamatan PPT secara jelas dan menyeluruh. Ada unsur titiknya, kalau yang pertama tadi ada unsur ABCD-nya ya. Peserta didik mampu menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia melalui model pembelajaran discovery learning ya, dengan tepat dan benar. Ini sama dengan, karena materi saya sama RPP, LKPD dan belajar saya kan satu set ya, berarti modelnya pun ya harus sama ya, discovery learning.
Kemudian melalui metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyajikan informasi mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Nanti peserta didik ya menyampaikan hasil diskusi mereka ya ke depan salah satu murid gitu ya. Atau semua maju nggak apa-apa. Tapi yang menyampaikannya satu orang atau bergantian boleh, terserah ya. Nah, yang kedua adalah gambar atau foto media. Nah, ini ada gambar. Nah, gambar. Nah, teman-teman juga bisa mencari ya informasi tentang materinya kan. Sekarang ini ya pembelajaran abad 21 ya. Jadi teknologi itu memudahkan kita untuk mencari informasi ya. Contoh saya itu kemarin cari-cari informasi di internet ya, gambar, foto atau media ya. Jadi saya pas ketika mengajar itu saya sampaikan ke anak-anak. Contoh, saya sampaikan gambar peta ya, gambar peta Indonesia gitu ya. Ini sudah 34 provinsi ya, dari ujung Aceh sampai Papua gitu ya. Kemudian yang sesuai materi kita ya, saya kemarin dapat data dari ada Detik News ya. Jadi ini ya, contoh ada Meganthropus paleojaponicus adalah jenis manusia paling tua yang pernah ditemukan di Indonesia. Fosil ini ditemukan oleh arkeolog von Koenigswil dan Wendenrik antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran pada formasi Pucangan ya. Jadi ini kemudian jadi kita harus jadi guru ya. Saya yakin teman-teman pasti banyak menggunakan media ya. Ini ya, ini contoh fosil-fosil ya, fosil-fosil Meganthropus paleojaponicus. Ini Pithecanthropus ya, Pithecanthropus. Oke. Kemudian ini lagi ya. Ada gambar tengkorak-tengkorak ya. Ini Homo sapiens. Homo sapiens merupakan perkembangan dari jenis manusia sebelumnya dan telah menunjukkan bentuk yang sama seperti manusia pada sekarang. Homo sapiens ini adalah manusia cerdas ya. Ini gambar tengkoraknya yang ditemukan. Ini berdasarkan hasil penemuan para ahli. Jenis Homo sapiens yang ada di Indonesia adalah Homo sauliensis dan Homo wajah ditemukan di Solo dan di Wajah ya. Gitu. Kemudian ini ya, jenis-jenis manusia purba di Indonesia, di sini pun ada keterangannya ya. Jadi kita itu harus rajin mencari atau mencari-cari bahan-bahan di internet ya untuk tambahan literasi kita atau bahan ajar kita ya. Di sini udah dijelaskan juga nih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjut. Kemudian bentuk media. Saya menggunakan PPT ya. PowerPoint, gambar peta Indonesia dan gambar manusia purba. Yang tadi ya. Ini PPT saya. Ini PPT manusia purba Indonesia, ada 3 yang dikenal secara umum, Meganthropus, Pithecanthropus dan Homo. Jadi ini bahan media ya, bentuk media PPT. Kemudian ada lagi gambar peta ya, gambar peta seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman ya. Ini ada gambar peta Indonesia. Ini gambar peta Indonesia. Jadi kita itu ya gimana supaya kita menguasai materi dan bahan dan media kita itu menarik untuk anak-anak ya, sehingga anak itu senang gitu. Kemudian gambar-gambar manusia purba tadi sudah saya tampilkan teman-teman ya. Contoh di PPT ada juga gambar-gambar manusia purba ya. Ini ya kan? Ada juga ini gitu ya teman-teman. Ini
manusia yang ya Homo floresiensis ya ditemukan di Flores gitu ya. Ini yang terbaru gitu. Oke. Kemudian ada penggunaan media. Nah, jadi saya menggunakan media itu slide PPT ya, PowerPoint, ada gambar peta, gambar-gambar manusia purba Indonesia dan gambar manusia purba di Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian alat dan bahan. Nah, jadi di dalam mengajar di dalam kelas, saya itu menggunakan laptop, infocus, laser pointer, whiteboard atau papan tulis, spidol, ya, nah gitu. Ini ketulis 2 laser pointernya, jadi saya hapus aja di satu. Oke, teman-teman ya. Kemudian tidak lupa kita memberikan sumber belajar kita ya. Sumber belajar kita ya. Gini. Sumber belajar saya ada 3 di samping tadi yang dari internet ya. Nah, kalau di internet dimasukkan juga nggak apa-apa. Kemudian tidak lupa tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman yang nanti mau ikut PPG ya. Nah, karena kita ini saya gunakan juga untuk UKIN, makanya tanggalnya ya harus sesuai tanggal tahun pelajaran sekarang ya. 2021 saya kan PPG-nya bulan 9 sampai bulan 12. Jadi ya kita harus minta tanda tangan kepala sekolah. Gitu, tanda tangan kepala sekolah yang saat ini ya. Ini stempelnya basah gitu supaya nanti ketika guru pamong dan dosen melihat apa namanya berkas yang kita kirimkan itu ya dia langsung dapat memahami ya. Jadi nggak memudahkan dosen gitulah sama guru pamong. Jadi nanti kalau untuk UKIN itu yang memeriksa kita itu satu dosen, satu guru pamong. Oke teman-teman ya. Jadi ini saja tutorial pembuatan media pembelajaran khususnya untuk teman-teman yang ikut PPG 2022. Saya doakan nanti lulus pretest dan bisa ikut PPG. Dan untuk kegiatan belajar mengajar kita di sekolah ya perlu juga ini kita buat ya. Perlu juga kita buat karena ya supaya kita itu menarik gitu, menarik perhatian siswa sehingga siswa itu senang gitu, senang untuk ikut belajar. Oke teman-teman, selamat sore, salam sahabat guru se-Indonesia.